para sahabat langsung tanya, akhirnya tidak ada, mereka mendapat manfaat daripada Rasul, mereka tidak terancam akidahnya. Itulah yang namanya barokah. Mek uang saiki kuwi ngerti nih barokah perkara sing sithik iso cukup akeh. Jenengan ngundang wonge 100, segone mau 5 kilo tapi cukup. Ngomongnya apa? Barokah. Loh, bukan itu barokah. Barokah niku bukan titik dadi akeh. Bukan itu. Barokah itu adalah manfaat. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Madu TV ini barokah, apa maknanya? Madu TV ini aywa. Tokoku barokah, maknane memberi manfaat. Uang iki barokah gawe keluargaku. Apa maknane? Manfaat untuk keluargaku. Semacam itu. Itulah yang namanya barokah. Kemudian Anda daripada barokah ini yang kembali kepada Anda adalah yang kembali kepada Anda adalah pahala. Jadi pahala untuk Anda, manfaat dan barokah untuk orang lain. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Ojo pilpres lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Priyanto. Apa? Sandi Nur Priyanto. Apa? Sandi Nur Priyanto. Sandiaga Uno. Monggo. Berasal dari Batam. Pundi? Batam. Atuh men, nyapa gue sampai sekok ini barang nih. Mondok Wib. Apa? Mondok. Mondok. Oh ya, mondok, bagus. Saya ingin bertanya, Bib. Dolan. Atuh men, monggo. Apa patokan umat Islam dalam menentukan halal dan haram? Apa patokan umat Islam dalam menentukan halal dan haram? Al-Quran wa sunnah, fikih kula tolak ukure. Jadi bekecot ya 02. Pernah makan sate 02? Gak pernah, Bib. Hah? Gak pernah. Gak mau nyoba? Bekecot kuwi haram. Tolak ukurnya kenapa bekecot kuwi haram? Ya karena ada yang mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Allah ataupun Rasulnya. Itu tolak ukur halal dan haram. Tolak ukur halal dan haram itu bukan apa yang Anda senangi atau tidak Anda senangi. Aku tidak seneng iki haram, aku seneng iki halal. Bukan itu. Tolak ukur halal dan haram adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini halal, maknanya itu adalah halal. Kalau ini dikatakan, oh ini nggak boleh oleh Allah dan Rasulnya, itu baru haram. Oh tolak ukurnya adalah melanggar undang-undang, belum tentu. Belum tentu. Halal dan haram, kalau Anda melanggar undang-undang, Anda bisa kena pidana. Anda mungkin dituntut, disomasi, masuk penjara, kena denda. Halal dan haram cerita lain karena ada perkara di dalam undang-undang itu haram tapi tidak mendapat dosa di dalam syariat. Contohnya kalau Anda naik sepeda motor tidak nggawa SIM. Anda tidak nggawa SIM, ketemuan polisi. Tilang apa ndak? Hah? Tilang, dendone niku pinten, Mbak? Kena 200.000. Anda tidak membawa SIM, kena 200.000, melanggar undang. Apakah melanggar agama? Hal-hal semacam itu, tolak ukurnya halal dan haram bukan dengan undang-undang, tapi dengan agama. Saya rasa semacam itu kita mesti paham, karena itu kan hukum taklifi, hukum syar'i mempunyai keistimewaan yang sangat kuat adalah Anda ketika di dalam hukum syariat bisa mendatangkan, kalau Anda melakukannya mendatangkan pahala, meninggalkannya bisa mendapat dosa. Ini adalah mizah, keistimewaan yang paling penting. Wallahu a'lam. Napa malih? Wah, ini bahaya maneh iki. Tentang ayat atiullah wa atur rasulullah ulil amri yang mau minkum itu ditanyakan kan apanya?
niku wa ulul amri minkum kan cara mudahnya itu patuh pada pemerintah kan nggih. Terus tengok. Napa? Ati Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nggih. Nggih. Terus tengok. Minkum kan niku nggih pemerintahan to, Bib. Lihat. Ati Allah. Nggih. Wa ati Rasul. Taati Allah. Nggih. Dan Taati Rasul. ketika di ulil amri ada ati apa enggak? Kalau Apa langsung? ya kula minta penjelasan Lah, dari begini loh. panjenengan. Karena ulil amrinya wajib ditaati kalau dia mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi ati Allah murni, Allah mengatakan taati. Ati Rasul murni, Rasul mengatakan taati. Di dalam ulil amri tidak ada kata-kata ati-unya, tapi maktuf kepada Allah dan Rasulnya. Taati ulil amri karena dia mentaati Allah dan Rasulnya. Kita memahami konteksnya semacam itu dengan makna ini penting. Kalau Anda mentaati ulil amri ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya, pada saat itu mentaati ulil amri sama seperti mentaati Allah dan Rasulnya. Apa konsekuensinya? Ada dosa dan ada pahala. Di sini yang saya pahami daripada konteks ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, daripada konteks dosa dan pahala. Bahaya iki bahaya. Mbok teko sing liyane to, Pak. Pak ngene-ngene iki lho bahaya, Pak. Usume ngene iki ya Allah. Tamangan lodo ae aku ya Allah. Tapi secara umum semacam itu. Detail-detailnya nanti niku sedikit berbahaya. Saya tidak ingin membahas hal-hal semacam itu. Tapi secara umum semacam itu. Secara umum dosa dan pahala itu urusannya dengan kitab ataupun sunnah. Bukan maknanya perkara ini nggak ada dosanya, nggak ada pahalanya, Anda tidak mendapatkan konsekuensi yang lain loh, Pak. Anda bisa masuk penjara loh. Kan ketika ati Allah wa ati Rasul, ketika itu sesuai perintah dan larangannya Allah kita tinggalkan, pemerintah itu wajib kita ikuti. Nah, ketika pemerintah punya undang-undang sendiri, itu nanti apakah kita ketika itu nanti tidak melanggar? Siap lodone kuwi asline kuwi. Ketika itu tidak melanggar ketentuan Allah, apakah hal-hal seperti itu juga harus kita ikuti? Menurut pandangan syariat, kalau menurut pandangan diskusi-diskusi ngene iki mestine out of record ini. Mestine out of record. Niki rada-rada bahaya, rada-rada bahaya. Mestine sedikit mawon ini. Untuk biar mudah orang awam mendapatkan pelajarannya mawon, Bib. Intinya nggak semacam itu. Saya tidak ingin mentafsirkan lebih dalam daripada ini. Akan tetapi dosa dan pahala hubungannya hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama tidak ada dalil yang kuat daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dosa dan pahala ini tidak ada. Kenapa? Karena yang berhak memberi dosa dan pahala dan mempunyai dosa dan pahala itu hanya Allah. Lah, masalah ulil amri itu saya rasa perkara yang sedikit sensitif dan perlu pembahasan lebih mendetail. Karena seperti apa yang Anda sebutkan tadi itu. Ada beberapa perkara di dalam undang-undang tidak bertentangan dengan syariat. Itu memang benar ada. Tidak bertentangan dengan syariat. Oke. Apakah tolak ukur pahala dan dosa tidak bertentangan dengan syariat? Atau ada perintahnya daripada Al-Quran wa Sunnah? Ada definisi wajib dan haram melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, atau melakukan sesuatu yang diminta oleh syariat. Niku dua hal yang berbeda. Kita sebagai seorang muslim kita mesti paham hal itu. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan di dalam majlis-majlis umum semacam ini karena rentan disalahpahami. Akan tetapi di dalam majlis-majlis khusus seperti diskusi diskusi antara penuntut ilmu, saya rasa hal ini bisa, tapi jelasnya
mesti out of record hal-hal semacam ini karena pembahasannya yang sedikit medeni, bahaya. Itu sangat bahaya. Kalau yang ngomong mungkin ketua Muhammadiyah, ketua PBNU aman. Kalau cuma uang kepatian, wah ndak suwi kuwi umure kuwi. Umure apa jenenge? Umure ndak suwi niki. Wallahu alam. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Dari dulu tuh saya wabarakatuh. tuh tanya guru-guru saya itu, Habib, kalau ada, saya tanya ke guru-guru saya itu, Ustaz, kalau lampu merah, betul, lampu merah Anda bablas, haram apa enggak itu? Guru saya enggak berani ngomong haram, enggak berani. Seharusnya kita cakap haram, tapi apakah Anda cakap haram? Tidak berani. Kenapa? Karena tolak ukurnya dengan kitab ataupun sunnah. Karena ketika Anda itu ngomong perkara ini haram, Ustadz, enggak bisa loh cuma daripada ulil amri tok itu. Karena ulil amri bisa mempunyai halal dan haram. Aywa. Karena taatnya itu mustambat. Mustambat daripada kitab ataupun sunnah. Ulil amri bisa memasukkan penjara, bisa. Bisa membuat Anda kehilangan nyawa, bisa. Bisa membuat Anda diasingkan atau apa, bisa. Tapi apakah bisa membuat Anda berdosa? Apakah bisa membuat Anda mendapat pahala? Itu nanti di situ akan ada pembahasan yang sangat mendetail itu. Anda ngomong bisa, mesti ada dalil. Anda ngomong tidak bisa, mesti ada dalilnya. Secara umum para ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Indonesia itu selalu mengatakan perintahnya ulil amri itu bisa mendatangkan dosa dan pahala kalau bersumber daripada perintahnya Allah dan Rasulnya. Contohnya kalau ada ulil amri mengatakan tidak boleh ngerokok, ada perintah resmi loh ya, tidak boleh ngerokok. Oh, pada saat itu merokok menjadi haram. Pada saat itu merokok menjadi haram. Karena itu masih di dalam ranah di dalam ranah ulil amri. Di dalam ranah ulil amri. Masalah ini sangat kompleks sekali karena harus di dalam ranah tertentu dan dengan dalil-dalil tertentu. Wallahu a'lam. Wis aja dawa-dawa masalah iki, aku wedi, jujur aku wedi. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pengen tanya apakah suap itu bisa menjadi halal tapi tidak jadi? Karena ini masih tahun politik nih. Anda mesti paham, suap itu di dalam bahasa Arab itu namanya riswah. Riswah. Tapi bukan itu yang saya tanyakan, tidak jadi, Beb. Karena itu juga bahaya. Ya bahaya, tak? Ya, cukup ini aja, Beb, yang mungkin untuk orang awam biar tahu. Mungkin ada suatu contoh, apakah ada sebuah perkara itu yang awalnya berhukum A, mungkin hukumnya wajib, hukumnya halal, nanti suatu saat bisa berubah menjadi hukum yang lain, haram, sunnah, mubah atau apa, bisa. Itu dikarenakan suatu kondisi dan nanti mohon diberi contoh sekalian, Beb. Bisa. Perkara itu bisa terjadi ketika melihat apa dalil pengharaman perkara ini. Karena tidak semua dalil itu adalah kitab ataupun sunnah. Ada beberapa dalil di luar kitab wa sunnah yang kita kenal dengan nama adat. Ada beberapa perkara diharamkan karena adat. Karena perkara ini bertentangan dengan adat contohnya. Kemudian di zaman yang lain, di kota yang lain, saya beri contoh ya, nyukur jenggot. Jenengan gak ada jenggot ketika ada sekolah toh. Mencukur jenggot, itu orang-orang Arab mengatakan haram loh. Loh iya, orang-orang mencukur jenggot itu bagi orang Arab itu menyerupai perempuan. Saya dari dulu itu tidak suka brewokan. Ketika saya mencukur brewo, orang-orang Arab itu kayak jijik. Seperti itu. Dibilang ini akhlak-akhlak yang muzriyah, akhlak-akhlak yang buruk.
Di Indonesia, Anda kalau